Serangan Israel Amerika terhadap Iran telah menjerumuskan kawasan Timur Tengah yang lebih luas ke dalam kekacauan. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Houthi tampaknya cenderung diam? Di tengah gelombang eskalasi militer yang melanda beberapa negara, Yaman secara mengejutkan tetap tenang. Houthi telah berulang kali melakukan serangan terhadap target Amerika dan Israel sejak Israel menyerang Gaza pada Oktober 2023. Namun dalam seminggu sejak serangan Amerika Serikat Israel terhadap Iran dimulai pada 28 Februari, Houthi membatasi dukungan mereka untuk Teheran hanya pada retorika dan protes massal yang mengecam serangan tersebut. Apakah mereka akan terus tetap tidak terlibat dalam konflik tersebut masih belum pasti. Para analis mengatakan keterlibatan kelompok itu masih mungkin terjadi, dan sikap menahan diri mereka saat ini tampaknya merupakan bagian dari strategi kesabaran. Intervensi Houthi tetap menjadi kemungkinan dan itu bisa berupa eskalasi bertahap. Demikian dikatakan oleh Luca Nevola, analis senior untuk Yaman dan teluk di lembaga pemantau konflik ASRED. Kepada Al Jazeera dia mengatakan pada tahap saat ini prioritas utama Houthi tetap menghindari pembalasan langsung dari Amerika Serikat dan Israel. Pada Agustus lalu, serangan Houthi di sana mengakibatkan sedikitnya 12 anggota pemerintah Houthi berpangkat tinggi meninggal. Mereka termasuk Perdana Menteri Ahmad Al-Rawi dan Kepala Staf Muhammad Al-Gumari. Kerugian tersebut termasuk yang terberat yang dialami kelompok itu selama konfrontasinya dengan Amerika Serikat dan Israel. Insiden itu ditambah dengan serangan lain tahun lalu telah membuat kepemimpinan Houthi lebih berhati-hati dan waspada, terutama untuk mengambil resiko kampanye udara besar-besaran di wilayah yang berada di bawah kendali mereka. Meskipun kelompok Houthi mengalami kerugian besar tahun lalu, mereka tidak sepenuhnya lumpuh dan mereka dapat melancarkan serangan terhadap musuh-musuh mereka. Nevola menjelaskan kelompok Houthi kemungkinan akan melanjutkan serangan jika mereka secara langsung terlibat dalam konflik, baik melalui serangan Amerika Serikat maupun Israel, atau melalui kemajuan domestik yang diperbarui oleh pasukan anti-Houthi di Yaman. Pemimpin Houthi, Abdul Malik Al-Houthi mengatakan Yaman secara tegas mendukung Republik Islam Iran. Dia mengatakan bahwa tangan berada di pelatuk terkait eskalasi militer, dan menambahkan bahwa keterlibatan kelompoknya dalam perang dapat terjadi kapan saja tergantung pada perkembangan situasi. Houthi Yaman akan memasuki perang jika Iran memintanya. Teheran tidak ingin menggunakan semua kartunya sekaligus dan bertujuan untuk menyimpan kelompok Houthi untuk fase selanjutnya. Pendapat itu disampaikan oleh Saddam Al-Huraibi, seorang komentator politik Yaman kepada Al Jazeera. Dia meyakini keterlibatan Houthi dalam perang hanyalah masalah waktu. Jika serangan Israel Amerika terhadap Iran tidak berhenti, kelompok Yaman itu tidak akan tinggal diam selamanya. Houthi sedang mempersiapkan perang. Kelompok Houthi masih mampu menciptakan kekacauan di Laut Merah, tempat mereka berulang kali melancarkan serangan terhadap kapal komersial. Selain itu, dapat meluncurkan drone dan rudal ke arah Israel. Langkah ini kemungkinan akan terwujud dan ini bergantung pada waktu yang ditetapkan oleh Houthi dan Iran. Nevola setuju dengan Huraibi. Dia mengatakan sekarang setelah semua aktor poros perlawanan atau kelompok regional pro-Iran berada di bawah serangan langsung, memastikan keberlanjutan operasional jangka panjang dari Yaman dan menjaga Houthi sebagai tempat berlindung yang aman mungkin telah menjadi prioritas strategis. Adel Dasela, seorang peneliti Yaman dan peneliti tamu di Mesa Global Academy, mengatakan bahwa Houthi tidak ingin secara resmi menyatakan perang saat ini. Hal itu agar dapat menampilkan diri sebagai faksi independen yang tidak tunduk pada arahan Teheran. Dasela mengatakan pada praktiknya kelompok ini adalah bagian dari poros perlawanan dan perang dapat mencapai mereka. Kepemimpinan Houthi masih menunggu untuk melihat bagaimana situasi berkembang. Mereka tidak ingin mengambil keputusan terburu-buru tentang keterlibatan dalam perang.
Jika konflik berlanjut dan Houthi merasa terancam oleh serangan langsung, mereka dapat memperluas target mereka untuk mencakup wilayah Israel. Selain itu, kapal perang dan aset militer Amerika Serikat di kawasan tersebut, serta mitra Israel di kawasan itu seperti Uni Emirat Arab dan Somaliland. Nevola menjelaskan serangan drone dan rudal jarak jauh Houthi terhadap negara-negara Teluk dan Israel bisa menjadi lebih efektif pada tahap selanjutnya dari konflik ini. Ini ketika sistem pertahanan udara mungkin menghadapi kendala pasokan. Terbukanya front selatan tambahan dapat semakin menambah tekanan pada pertahanan udara Israel. Dari akhir tahun 2023 hingga 2025, Houthi melakukan kampanye militer berupa serangan terhadap kapal-kapal di sepanjang koridor Laut Merah. Kampanye tersebut menenggelamkan setidaknya 4 kapal dan mengganggu pelayaran. Serangan gabungan Amerika Serikat Israel telah melenyapkan banyak pemimpin politik dan militer Iran dalam beberapa hari saja. Pembunuhan tokoh-tokoh senior dapat melemahkan Iran yang kejatuhannya tetap menjadi prioritas bagi kepemimpinan Amerika Serikat dan Israel. Baik dilemahkan atau digulingkan, dampak buruknya akan merugikan kelompok Houthi di Yaman. Kelompok tersebut akan terkena dampak militer karena aliran senjata selundupan Iran ke Yaman akan menyusut atau berhenti sepenuhnya. Ini merupakan tantangan yang berat bagi kelompok tersebut. Selain itu, menurut Hudaybi, serangan baru-baru ini terhadap kepemimpinan Iran memberikan pukulan telak terhadap moral kelompok Houthi. Iran adalah ikon bagi Houthi. Ketika ikon tersebut dikalahkan, moral tidak akan tetap sama. Kejatuhan pemerintah Iran bisa menjadi pendahuluan bagi keruntuhan proksi-proksinya di kawasan tersebut, termasuk di Yaman. Demikian sahabat Jejak Tapak informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam fly like an eagle, fight like a falcon.